Tetapi di dalam, buat saya yang menjadi lebih dasar adalah melihat di dalam pikirannya seseorang. Pikiran menjadi kata, kata jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan. Itu Khalil Gibran ya Mas ya? Yes. Iya, iya. Dan kalau kita bicara kebiasaan, berarti kita ujung-ujungnya melihat pikiran. Iya. Di dalam pikiran satu orang yang menjadi kemudian habitnya dia, kemudian habitnya orang tersebut menjadi pikiran baru dari orang yang melihatnya. So kalau saya adalah anak pelan-pelan Mas buahmu, Chelsea udah mulai kedon. Coba tolong alat-alat pasal Pak. Mas tolong. Chelsea. Cepetan. ini kalau mental abuse saya bilangnya gini, ini baru memang tingkat 1, atau mungkin ini memang bukan tingkatanmu, gitu kan? Itu mental abuse. Itu mental Tapi abuse nggak tuh. boleh dong. Nggak boleh. Maka dikatakan dengan yuk sama-sama kita ulangin ya. lebih enak. Chelsea senang. Chelsea tepuk tangan langsung. Cheerleadersnya. Jadi kan kalau kita bicara, Iwet adalah leadernya saya, bosnya saya. Terus kemudian saya melihat kesehariannya Iwet itu kalau minta laporan ke saya atau kemudian nyuruh orang lain itu kasar banget. Dan itu kita lihat sudah konsisten. Sehingga di dalam kepala itu yang menjadi habitnya Kak Iwet. Sehingga kemudian hal itu menjadi satu pemikirannya saya sebagai anak buahnya Iwet, dengan saya bilang gini, berarti emang di kantor ini budayanya tuh kayak gitu. Itu jadi pikiran saya kan? Pikiran kemudian saya mulai keluarkan menjadi kata-kata saya. Itulah proses penularannya seperti itu. Dan mungkin juga berikrar dalam once I'm a leader, gue akan melakukan seperti itu juga. Yes. Chelsea nangkep ya? Lumayan. Ya, lumayan ya. Habis jadi kata jadi apa Chelsea? Ya. Belum nyampe situ. Belum nyampe. Pikiran jadi kata. Pikiran Kata jadi apa kata. Chelsea? Tindakan. Nah, Pintar, tindakan benar. kalau sering dilakukan menjadi Kebiasaan. Luar biasa. Boleh pulang cepet Mau ya. nambah- Boleh dong, boleh dong. Jadi kalau misalkan selama ini Cosmoners juga sering mengenal istilah ada emotional quotient, ada intelligence quotient. Itu kalau yang tadi Mas Alex jelaskan ada kaitannya dengan profanity quotient tuh Mas. Jadi kayak misalkan seorang leader di suatu organisasi, dia memiliki range untuk menentukan seberapa negatif atau positif perkataan standar ketika dia marah. Dan itu yang proses menurunnya ke anak buah jadi lebih cepat. Jadi si leader itu memiliki profanity quotient untuk menentukan situasi komunikasinya tuh. Oke. Gitu. Jadi dia memang- ngeset barnya. Bahwa kalau di kantor ini nggak pernah boleh ada sampai kata anjing keluar. Iya. But once the leader pernah mengeluarkan kata anjing, kemudian range-nya akan bergeser. Yes. Iya. Sehingga anak buahnya bilang gini, kalau anjing boleh, anjing kecil boleh nih kayaknya. Itu yang kita bilang bahwa leader itu menentukan batasannya. Iya. Oke. Bosnya Jadi jadi bulldog, anak buahnya chihuahua gitu ya. Dari situ dulu ya, Boy. Di situ dulu. Jadi memang kita harus hati-hati dong sebagai leader. It's not easy being a leader, ya Banget, kan? Karena it's not about hanya karena waduh enak nih posisi gue nih, tapi ternyata kita harus juga bisa menjaga emosi dan juga jaga perasaan orang juga ya Mas ya. Karena Tindakan. apa yang disampaikan pada saat sudah ngerusak mental, itu impactnya bukan hanya sekedar sekarang loh. Impactnya Iya, bisa benar, jauh setuju. ke belakang, Iya. mempengaruhi rasa percaya dirinya dia, mempengaruhi penghargaan dirinya dia sendiri, dan seberapa jauh kemudian dia bisa cope dengan banyak situasi lainnya. Jadi buat saya memang kemudian kita kayak memberikan sesuatu yang dampaknya bisa berkepanjangan buat orang lain. Oke. Ini kita bacain SMS dulu boleh ya sama Iya, Twitter ya. Ada Amalia Sari, hai Lia. Lia bilang gini, as a leader you have to be a happy person. How can you create a happy environment if you're not happy? Yes. It's Exactly. not easy, Ya. ya kan? Happy ini kan sebenarnya banyak kan yang bisa Yes. menyebabkan seseorang menjadi Yes. seorang yang happy. True. Tapi if in life nyatanya kita nggak bisa kita nggak happy lah Mas Ya. gitu karena penyebab lain. Ya. Nah gimana nih kita bisa menciptakan satu environment yang happy? Ini kita jawab dulu sebelum kita istirahat dulu Mas. Udah mau teng-teng. Udah bentar lagi tukangnya udah mau ngebel. Kita pernah bertemu dengan ahli psikologi positif psychology, yang kemudian lebih mengajarkan happy tanpa syarat. Happy itu seringkali dibilang bahwa saya akan happy bila, padahal sebetulnya tidak perlu dipersyaratkan. Aku ingat tuh Mas Alex pernah bilang itu. Yes. Sehingga Untuk kalau buat permainan saya, itu. sehingga kalau buat saya kalau leader bahwa dia memang harus lebih happy dalam situasi bahkan perusahaannya sedang bermasalah pun, dia bilang dalam kondisi ini apa yang bikin saya bisa lebih grateful for. Bahwa dalam situasi ini saya bisa lebih tangguh mentalnya. Dalam situasi ini saya bisa lebih kemudian erat lagi teamingnya sama anak buah saya. Itu yang dia kemudian menjadikan gratitude lock-nya dia. Dan dia bilang, I know this is tough situation,
bukan terlepas dari bahwa kalau kita menjalaninya selesai baru bahagia. Even sekarang pun kita bisa bilang, balik-balik bukan mau ngomong kesukuan, kadang-kadang prinsip orang Jawa yang masih untung loh. In a way itu selama bukan ngeles, itu buat saya prinsip happiness tanpa syarat. Karena tidak mensyaratkan saya happy bila. Itu artinya adalah selalu melihat hal positif di balik semua hal negatif. Yes. Berarti saya happy karena, is it? No? I'm just happy. Without any reason. Any reason. I'm just happy karena hari ini saya masih bisa bernapas. Kalau kita masih bicara karenanya, tapi I'm happy karena nafasnya saya masih lega juga nih gitu. I'm happy being me. Yes. Tapi what if memang permasalahan yang tengah dihadapi sama si leader ini memang begitu pelik yang di luar kantor gitu. Gimana tetap bisa menciptakan suasana yang happy? Kita tahan dulu, Mas. Punya teori mangkok kehidupan buat nanti. Nanti ya, mangkok kehidupan habis ini dibahas. Jangan kemana-mana Cosmoners ya. Kita akan balik lagi. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan di @cosmopolitan_fm. .4 Cosmopolitan FM. Luar biasa sekali obrolan kita di Cosmopolitan Career pagi hari ini. Kalau bisa kita boleh recap sedikit, sekali lagi leader itu harus happy dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian leader itu adalah seorang coach sebenarnya ya. Lalu kemudian semua itu ternyata berawal dari rumah nih Cosmoners. Tingkah laku pemimpin adalah cerminan tingkah laku orang tuanya, atau bagaimana orang tuanya memperlakukan orang-orang yang ada di bawahnya ya. Dan itu sadar atau tidak sadar ternyata diserap oleh anak ya. Berarti ini penting juga nih sebagai Cosmoners yang rata-rata adalah seorang ibu juga ya. Betul. Kita harus bisa menjaga perilaku kita sendiri, karena ingat anak-anak itu ibarat kata SpongeBob, mereka menyerap apa yang mereka lihat tanpa Bob ya. Tanpa cake juga. Sponge cake. Ini satu hal simpel ya, dimana anak itu menyerap sekali apa yang dilakukan sama orang tua. Jadi gue tuh biasanya kalau gue kesel atau gue lapar kayak ditiru pasti ya. Ditiru sama anak-anak. Ditiru. Nah itu agak ngeri ya. Nah ini kadang-kadang kalau misalnya memang udah mulai agak kesel-kesel seperti ini, mungkin ibu saatnya untuk me time ya. Me time dengan cara apa? Bisa aja misalnya ke Grand Indonesia Shopping Town karena sedang ada Exobatica 2012 nih ya. Grand Indonesia Shopping Town dan kartu kredit BCA mempersembahkan Exobatica 2012, Exobatica Batik dan Kerajinan Karya Indonesia. Saksikan Ramadan Fashion Week di area Skybridge level 1 tanggal 20 Juli sampai dengan 19 Agustus 2012. Menghadirkan brand-brand Indonesia seperti Aleira, Iwan Tirta, Mumtaz, Lasal, dan juga APPMI. Selain itu juga akan diisi dengan kids activities setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu menjelang buka puasa. Dan akan terdapat beberapa penampilan seperti nasyid, Ramadan Puppet Show, Exobatica Zoo Kids, Kids Opera, Alta Jaru Dance, dan lainnya di area Main Atrium. Area Main Atrium juga dengan nuansa kampung batik akan dimeriahkan dengan beberapa jajanan pasar untuk menemani buka puasa setiap hari. Kemarin ada tahu gejrot. Widuri udah cobain ya. Makan di pojokan. Widuri anak dari pasangan Widi dan Dwi Sasono ya. Betul sekali. Di Fountain Atrium juga akan ada event Hikmah Puasa Berbagi Buku oleh Jarum yang telah dimulai pada tanggal 18 Juli yang lalu. Adapun kegiatan yang akan dilakukan setiap minggunya terdiri dari talk show dari beberapa penulis, tausiah Ramadan, nasyid, serta penampilan dari Drew, Mike, Enda Enresa, Alexa, dan lain-lain. Kita balik lagi sama Mas Alex sama Dika yuk. Tadi kita punya utang pertanyaan ya Mas. Betul, mangkok kehidupan Mas. Mangkok tadi itu pertanyaan adalah gimana ceritanya nih kalau misalnya si orang atau leader di sebuah perusahaan itu dia udah berusaha untuk creating a happy environment, tapi somehow ini juga manusia nggak luput dari kita punya permasalahan hidup yang cukup pelik, dan akhirnya buat kita sebagai leader aja it's so hard for us to be happy. Nah ini gimana Mas? Leader masalahnya itu di kantor. Tantangannya berat tuh. Tantangan ya. Chelsea lucu banget nih. Chelsea pakai lotion mulu. Gara-gara pakai lotion Bu. Jadi lucu. Gimana Mas? 1 menit yang lalu masih di lutut, sekarang udah tumit. Turun ke bawah. Kita lagi ngobrol. Biasa aja. Sambil ngobrol aja, enggak ada masalah. Bener. Saya lost in translation. Jangan merasa terganggu ya sama aktivitas Chelsea. I'm lost in lotion. Lost in lotion. Jangan terganggu sama aktivitas Chelsea ya. Jadi apakah masalahnya di kantor atau di rumah? Tapi kita bilang gini, let's say kita punya masalah di rumah, di keluarga. Terus kita sebagai leader di kantor. Buat saya yang disebut dengan istilah mangkok kehidupan tuh gini. Kalau bayangkan ada let's say kita punya 10, nggak usah 10 deh. Mangkok kehidupannya kita apa aja sih? Kantor, keluarga, lingkungan sosial, bisa saja olahraga, kehidupan rohani, pertemanan. Tadi pertemanan udah sosial ya. Kita bilang 5 mangkok ini. Terus kemudian pada saat kita lagi punya masalah keluarga nih, teman kita kemudian nelpon, jalan yuk. Terus kemudian cara
Dipakein, Mas. Astaga, Dika pakai juga sekarang. Dipakein. Oh, dipakein. Tunggu, Mama Dede ngomong dulu. Siska, perhatikan. Siska, perhatikan Mama Dede. Ayo. Terus tolong sekalian. Mas, mangkok kehidupan dulu. 5 mangkok ini lagi ya. Oke, saya lagi punya masalah dalam keluarga. Terus Iwet temanku ngajak jalan. Coba kamu ngomong ngajak jalan. Apa aja boleh? Ya oke, Chelsea aja deh. Chelsea Biar Chelsea. Siska aja. Siska. Ya Siska Dika, bukan kamu Chelsea tetap. Mas, kongkonya di warung. Sedap. Anwar, anak warung. Terus karena saya bitter banget, balon juga. Ya mungkin buat kamu yang kehidupan keluarganya menyenangkan sih nggak masalah ya buat kongko-kongko. Kamu nggak tahu nih, saya lagi nggak enak buat kongko-kongko. Oh my god, gonggong. Sehingga kemudian Angie bilang ini, ya ilah, santai gitu dong. kan, santai dong. Akankah Angie akan menelpon lagi mungkin dalam beberapa hari? Enggak dong. Kan? Which is kemudian saya udah mulai ngerusak mangkok yang pertemanan nih. Terus kemudian saya ke kantor nih. Anak buah sih bukan yang manis-manis atau apa, tapi melakukan kesalahan. Gini ya, saya kasih tahu ya. Kalau saya aja masih harus handle masalah tingkat kegoblokan kayak gini, ya, dan saya masih harus memperjuangkan karir kalian. Kalian pikir gampang? Rusak lagi itu mangkok di kantor. Itu yang saya bilang bahwa pada saat salah satu mangkoknya kita tuh asem banget, pahit banget, beracun banget, sebisa mungkin tidak kemudian tumpah ke mangkok lainnya. Jangan mengkontaminasi mangkok-mangkok yang lain. Yes, kita nggak minta bahwa kita punya 10 mangkok dan 10-10-nya bening air pegunungan. Nggak bisa juga seperti itu. Yes, tetapi betul. Tapi bagaimana supaya kemudian pada saat kita punya 2 mangkok yang lagi keruh nih, mangkok lain yang kemudian kita begitu gratefulnya kita pada 8 mangkok lainnya, dengan kita bilang, oh I'm so happy having you as a friend. Atau bahkan kita nggak curhat pun, kita bersama teman, kita dapetin energi positifnya. So what I want to share, kalau boleh buat Cosmoners kalau di Twitter saya sering kali sebutnya sebagai Pangeran Tupai. Pangeran Tupai adalah my dear prince yang dengan kebutuhan khususnya. Sering kali kemudian bisa saja dianggap sebagai our biggest concern atau problem untuk kemudian lebih membesarkan anak berkebutuhan khusus. For me, bahwa dia adalah sumber energi saya. Jadi kalau saya pulang dari kantor, satu hari bertemu dengan banyak sekali orang yang negatif, banyak sekali orang yang kemudian buat saya value-nya terjadi dehumanisasi. Saya pulang ke rumah, I hug him, dan itulah pada saat dia menetralisir mangkok saya. That's the way I neutralize my mangkok yang dilakukan oleh Kai, bahkan tidak lewat bicara karena dia masih belum berbicara lancar. So we have to find something yang bisa menetralisir our bitterness itu ya, Mas. Iya. Supaya nggak merembet ke yang lain ya. Iya. Jadi ingat ini Mas waktu baca buku Happy for No Reason. Jadi setiap individu tuh Mbak Angie, Mas Iwet punya fixed range of happiness. Jadi ibaratnya ini gelas atau mangkok, 50% genetik, 10%-nya itu lingkungan, dan 40%-nya itu adalah habitual thought. So kalau cuma lingkungan tuh berpengaruh cuma 10%, kenapa harus jadi mempengaruhi semuanya gitu kan? 10% lingkungan, 50% genetik, 40% adalah habitual thought yang masih bisa kita bentuk tuh, create happiness sendiri sebenarnya. Jadi kita punya modal di dalam diri kita yang 50%. Itu pasti happy atau ada 50% orang yang juga tidak happy dengan genetik secara genetik itu? Kalau genetik memang bisa bervariasi. Tapi once again kalau yang diturunkan sebetulnya adalah trait. Dan ini hati-hati juga, trait di dalam keluarga sebagai yang kita bilang running in the family itu ngaruh. Jadi buat yang merasa running in the family-nya lebih banyak negatifnya, bitternya, kan? sebetulnya kemudian dia mulai bilang gini, I realize bahwa ini punya kecenderungan. Pada saat kita bicara genetik, kita bicara kecenderungan, Mas Iwet. Dimana kemudian hasil jadinya itu bisa beda. Hasil jadinya kemudian bisa menjadi jauh lebih positif atau lebih negatif, tergantung kita gimana mau ngebawanya. For me, genetik di dalam dunia masak-memasak adalah dough. Adonan. Adonan. Genetik is dough buat saya.
Iya, iya. Dan tergantung gimana kita mengolahnya supaya dia either jadi ngembang atau bantet. Betul. Dan kalau kita bicara yang environment, itu masak banget ya gue ya. Bener. Pizza Siska Sumitomo. Yang ini ding salah. Tangannya Bu Siska. Salah terus. Bahwa kalau kita bicara pizza, toppingnya itulah yang kita bilang bagaimana membuatnya lebih colorful, tasty dan lain-lain. Mas, ini bacain beberapa boleh? Oke, waduh banyak banget lagi ya. Oke lah, kita fokus sama pertanyaan aja. Ini ada Agnes Murniati bilang gini, Mas Alex, topik pagi ini nampol banget. Gue langsung. Padahal saya lagi gerai loh. Enggak campur. Gue langsung refleksi diri, refleksi lingkungan kerja gue dan refleksi hidup gue. Aku refleksi kaki boleh nggak Mbak? Boleh, abis ini ya. Kalau lagi nyambil tuh susah. Mario Sabato bilang gini, leader tidak sama dengan bos. Leader kasih solusi, tidak abusive. Betul. Nice. Betul. Pauline kasih bilang gini, saya punya klien yang suka kasar. Sampai pernah salah satu staff saya ditanya, pernah sekolah nggak sih? Diapain ya manusia ini? Dan ini mungkin sama juga dengan pertanyaan Tommy Umar yang bilang gini, leader yang punya habit menjelekkan anak buahnya di umum ini gimana? Mungkin bisa dijawab juga kali Mas ya. Dihubungin yang Pauline sama ini. Aduh, bener tuh Mas. Itu sering sekali. Tadi kan Mas Alex sempat bilang ya. Itu gimana cara menghadapi orang yang tiba-tiba memperlakukan orang lain dengan seperti. Kok pernah sekolah nggak sih sebenarnya? Atau oke, yang simpel misalnya gini, segini aja nih reportnya. Yes. Ya. Terus lalu tadi ada pertanyaan juga. Satu lagi apa Nji tadi? Ya, Chelsea lupa. Tatapan nanar. Chelsea nanar. Habis lupa. Pokoknya yang dipermalukan di depan umum ya. Si bosnya sering mempermalukan bosnya. Iya, benar, menjelekan anak buah di depan umum. Chelsea melotot. Yang mana? Jadi dari Tommy Umar yang punya habit menjelekan anak buahnya di umum. Tapi somehow ya orang-orang kayak Chelsea ini, mereka tuh tingkat kesenangannya tuh lebih bener, happy banget orangnya, happy, santai. Itu yang sebetulnya saya pernah jadikan role model. Saya pernah bertemu teman yang sangat-sangat kita bilangnya easy going banget. Iya, happy go orang lucky. Dengan happy go lucky tinggi banget, nggak akan terlalu kena hal-hal seperti ini. Setuju. Jadi sebetulnya yang satu yang dia penyeimbang saya Mas. Yang perlu dipertanyakan adalah tingkat sensitivitas kita. Itu seperti apa? Yang kedua kita bilang hot buttonnya kita tuh di hal-hal apa saja. Setiap orang boiling pointnya itu tingginya, tetapi lebih kemudian kebakarnya itu pada titik mana. Why? Karena tiap orang punya hal yang sensitif beda-beda. Ada yang kalau saya sih diganggu badan nggak pernah ngaruh. Karena buat saya sejak kecil saya udah gede. Jadi kalau misalnya lu mau kata-katain gue dugong Paku Daniel, lu panggil gue Gloria, gue juga nggak pernah masalah. Gitu. Itu Estefan. Gloria Estefan. Oh, dengan rambut keratang gitu ya. Tapi kalau kemudian lebih ke arah let's say family, I can kill someone. Gitu. Yang orang pasti punya hot button. Yes. Sehingga kalau sedikit secara praktis akan jawab untuk situasi ini adalah pertanyakan apakah ini mau Anda jadikan lebih sesuatu yang sifatnya personal, apa yang disampaikan tersebut, seberapa jauh Anda bisa tarik dalam konteks pekerjaan. Bahwa kita bilang nggak enak dong Mas di depan umum, oh yes, setuju. Tapi seberapa jauh harga kita mau nih, gitu kan. ada yang mau fokus di pekerjaannya saja, ada yang kemudian sampai lebih ngurusin hal-hal yang sifatnya kena di hati tersebut. That's pilihan. Oke, jadi kalau kita kalau tadi menghadapi bos yang seperti itu, yang suka marahin orang depan umum ya, menjelekkan anak buah depan umum, atau mungkin tadi berhadapan dengan klien yang ngomongnya ini pernah sekolah nggak sih? Fight back langsung nggak mungkin. Kita pernah bahas yang 4F. Itu adalah kita bicaranya fight. Itu nggak mungkin. Ini modulnya bisa fotokopi di mana sih? Aku ketinggalan loh. 4F ini aku nggak tahu. Mangkok kehidupan aku nggak tahu. Mangkok baru kok, mangkok baru. Karena tadinya kita pakai styrofoam, nggak boleh. Jadi kita pakai mangkok sekarang. Fight, freeze, fly, and face. Dalam situasi ini buat saya freeze. Dan situasi itu kita nggak bisa hadapin langsung. Ini kita balikin ke diri kita sendiri ya. Apakah is this going to bother us or not? Atau just serah deh. Lupain aja masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Chelsea mode. Itu bagus tuh kita bikin Chelsea mode. Itu metode baru ya Chelsea mode. Chelsea nggak ngerti. Pakai lotion aja. Chelsea nggak peduli. Chelsea pakai body lotion dulu aja deh. Mas, ini sekarang kita udah sampai di akhir obrolan. Apa? Oi, udah giling. Ini dulu break. Break satu lagi. Tuh dia udah begini-begini tadi di belakang. 3 kan? Satu lagi kan? Satu lagi. Jangan abuse saya dong. Si Jimaning. Hey si Jimaning. Wah salah kode gua berarti ya. Oke, abis ini hashtag kodenya kita benerin dulu Cosmoners. Kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan, boleh sampaikan langsung di @cosmopolitanfm ya.
Kasihan dia baru nyanyi sebentar dipotong. Gak apa-apa. Dari kemarin nyanyi mulu soalnya dia. Ya, capek lah ya. Capek dong. Sekali-kali gak apa-apa kita potong dikit ya. Oke, si mbaknya nyanyi namanya siapa? Ini namanya adalah Ceris featuring Ayes. Kalau di orang Sunda teh bilangnya si Ceris. Si Ceris, betul. Si Ceris teh mungkin capek bernyanyi. Bener. Si Ceris kita ajak belanja aja gimana? Boleh. Kemana kita ajak dia belanja? Bukan cuma Ceris aja yang kita ajak, tapi Cosmoners kita juga ajakin belanja di Debenhams Midnight Shopping Senayan City yang kembali hadir lagi untuk Anda mulai 3 sampai 5 Agustus alias Agustus 2012. Dapatkan penawaran terbaik, discount up to 70 plus up to 25%. Wow, mantep banget nih. Ya. Wujudkan keberuntungan Anda dengan mendapatkan free Samsung Galaxy Note yang banyak hadiah lainnya. Setiap pembelian 2 juta rupiah teh, gampang banget gue mengikuti alur dan suasana ya. Iya. Setiap pembelanjaan 2 juta rupiah Anda teh mendapatkan the new iPad 32 GB Wi-Fi plus 4G hanya dengan harga 5.900.000 rupiah. Lama ini disuruh buruan nih. Ya, terus? Sekali lagi gue ulang ya, Anda setiap pembelanjaan 2 juta rupiah Anda dapat juga membeli the new iPad 32 GB Wi-Fi plus 4G hanya seharga 5.900.000 rupiah selama 38 jam non-stop shopping di hari Minggu 5 Agustus mulai pukul 1 dini hari. Stok terbatas ya. Khusus untuk pemegang kartu kredit BCA, hadiri eksklusif preview Midnight Shopping pada hari Kamis hari ini dong, 2 Agustus 2012 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi datang ke Debenhams Midnight Shopping dan jangan sampai ketinggalan 38 jam non-stop shopping hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 dan 5 Agustus 2012. Kalau Anda belum punya kartu kredit BCA, gampang. Segera kunjungi booth kartu kredit BCA yang ada di Senayan City. Gampang kok nyarinya, Cosmoners, tanya aja. Tapi juga kelihatan kok, bisa langsung set-set di depan-depan gitu ya. Betul sekali. BCA senantiasa di sisi Anda. Yuk kita balik lagi sama Mas Alex sama Dika. Dari Daily Meaning ya Mas ya. Kita kalau ngomongin soal tadi kita sekarang kita recap sedikit lah. Jadi kesimpulan adalah kalau kita ngomongin soal leader ini adalah memang ternyata tidak mudah untuk menjadi leader. Berat sekali. Kita harus bisa mengatasi permasalahan dalam diri kita sendiri. Lalu kemudian kita bisa menjadi contoh. Lalu kemudian kita juga tidak hanya menyalahkan tapi harus bisa membimbing. Itu kata-kata yang membimbing ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita ngomong soal mental abuse ini, apa yang harus dilakukan oleh Cosmoners kalau sampai mereka mengalami mental abuse? Sudah kejadian tuh sakit hati teteh ya? Sakit hati teteh sampai dalam banget. Atau mungkin udah kejadian sama leadernya nih yang ternyata gue pernah melakukan ini gitu. Buat saya sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Karena kalau kita bicara bukan sekedar membenahi satu tindakan dengan tindakan lainnya, tetapi sampai kepada culture. Nanti kita bicara soal peran HR di organisasi. Mau mengusulkan sesuatu nih Kakak Iwet dan Kakak Chelsea. Kita jadiin 2 topik. Oke. Kita jadiin 2 kali yuk siaran yuk. Boleh Mas. Karena ini masih banyak banget yang belum selesai dibahas. Jadi ini masih kita bicara yang di minggu ini lebih memahami seberapa kita sebagai leader melakukan hal ini. Seberapa kita pernah jadi korban juga, gitu kan? Ini berarti endingnya di zoom in zoom out to be continue. To be continue tuh. Nanti yang kalau kita bicara karena sayang banget tuh. Kayak Chelsea tuh benar-benar bintang sinetron ya, kita percaya sekarang Chelsea bintang sinetron ya. Nanti minggu depan dia ngajarin yang getarnya bibir tuh. Gitu zoom in tuh getar tuh. Bener. Kan hari ini mata nanar ya Mas. Mata nanar gitu. Karena sayang banget nih Kak Iwan buat saya membetulkan situasi ini dan perasaan yang sudah terlukai. Itu nggak gampang. Gitu nanti pembahasannya bisa panjang. Nggak cukup buat cuma satu segmen gini doang. Kita mesti bahas satu harian. Kita pokoknya hari Kamis dari pagi jam 6 ginian. Lo bikin PR sama Mas Alex. Terus gini, lo abuse gue ya. Udah mulai lagi. Tapi dari apa yang Kak Iwet tambah, yang tadi disampaikan, buat saya ingin menitipkan satu hal ini. Kalau kita bicara abuse, sesuatu yang tidak kita sadari seakan-akan kita lebih plong dengan melakukan hal ini, padahal ini nggak sama sekali. Jadi buat saya pada saat Anda melakukan proses penyiksaan mental orang lain, sebetulnya Anda creating bigger problem in the future. Dan bahwa kalau Anda berpikir Anda bisa lebih mengeluarkan energi Anda, tapi yang dikeluarkan energi negatif, buat saya adalah Anda creating It's okay Mas, apa suka gitu. Ini creating sesuatu yang memang berbahaya buat orang lain. Terakhir buat saya contoh, ini kan barusan ada yang lewat gitu, kayaknya mengabuse mental kita yang lagi kerja ya. Tadi kalau nggak salah Kak Iwat sempat menyebut ada nama Mumtaz di dalam salah satu
bacaan. Iya. Bacaan. Saya tiba-tiba ring a bell, Mumtaz itu ada kaitannya sama Taj Mahal. Iya, betul sekali. Dan itu buat saya adalah mental abuse yang saya nggak pernah bisa lupakan. Bahwa Taj Mahal itu kan dibikin oleh si raja untuk kemudian Princess Mumtaznya kan? Prince Mumtaznya. Dan terus kemudian bahwa pada saat itu sudah jadi, dia kan di penjara di bangunan lainnya yang jauh dari Taj Mahal, tapi dari jendela sel dia tempat dikurung, dia bisa melihat Taj Mahal. Buat saya that's the mental abuse yang luar biasa, di mana dia sangat-sangat ingin dan sangat begitu mencintai istrinya. Di dalam sel tahanannya dia melihat Taj Mahal tersebut. Buat saya situasi itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Mental abuse di mana kita bilang saya punya ini, sorry Anda nggak punya itu. Pada saat Anda memakai gadget tertentu, Anda sebetulnya tahu bahwa orang lain tidak punya gadget tersebut dan Anda memakainya dengan show off misalkan. Atau seperti seorang teman saya yang pada saat mengabarkan bahwa dia baru punya anak yang kedua, and I was so happy. Selamat ya, udah dipercayakan oleh Gusti Kalik untuk kemudian membesarkan anak yang kedua. Terus kemudian dia bilang gini, kamu kapan? Ayo dong. Itu mental abuse juga ya Mas ya? Buat saya pada saat kemudian orang tahu dia mengabarkan kabar gembira, tingkat kebahagiaan mungkin 8, tapi pada saat kemudian dia ingin mendapatkan poin lebih lagi dari kebahagiaannya dengan dia tahu bahwa dia bertanya kepada orang yang tidak memilikinya dan tidak berencana memilikinya, that's mental abuse. Jadi tanpa kita sadari kita pun sering melakukan mental abuse terhadap people. Cuman atau kan other people. Mama Dede udah belajar dari kakak Chelsea. Kalau kemudian tinggal jawabannya adalah belajar apa? Hey, denger dulu Mama Dede bilang. Belajar apa? Bingung. Apa pelajarannya Mas dari Chelsea pagi ini? Nyantai aja. Kalau kemudian kita bilang bahwa ya udah gitu, belum tahu sebenarnya. Sama baru pakai lotion Mas, jangan lupa. Jangan lupa ya Chelsea. Tapi pakai lotionnya di mulutnya dia. Belum tahu. Sini gue pakai. So anyway, Cosmoners, obrolan kita hari ini di Cosmopolitan Career mengenai mental abuse akan kita lanjutkan lagi minggu depan. Fenomena. Sebuah fenomena mental abuse yang sering terjadi dan mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Terima kasih banyak Mas Alex. Dika, thank you banget ya. Sampai ketemu lagi. Muka Mas Alex sama muka Dika. Bye. Thank you. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Triviano is presented by 90.4 Cosmopolitan FM. 90.4 Cosmopolitan Breakfast Club.